Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustiana Denia, NIM 72114191156 dari Rombel Akuntansi D 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen, yaitu mengenai keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama ada sistem operasi, yaitu sebuah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanage perangkat keras seperti operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi, seperti program-program pengolahan data dan juga peramban web. Kemudian ada macam-macam sistem operasi komputer, yaitu ada 3, yang pertama Windows, yang kedua Unix, dan yang ketiga ada Mac OS. Nah, cara menemukan sistem operasi dan versinya itu kita klik start, kemudian kontrol panel, kemudian sistem. Nah, seperti gambar yang sudah ada pada slide tersebut. Kemudian pembaharuan Windows, yaitu tujuannya menyempurnakan program dari sistem operasi untuk menghindari layar biru atau blue screen, crash program, kompatibilitas akses program dengan pihak Microsoft ataupun program lain, security atau keamanan yang sebelumnya terdapat celah yang dapat menjadikan dengan mudahnya disusupi oleh virus, trojan, ataupun malware yang terselip dengan tidak sengaja saat Anda berselancar di internet. Peranti lunak aplikasi ini ada Microsoft Office, Word, Excel, Access, dan juga PowerPoint. Kemudian identifikasi dan melacak perubahan. Nah, untuk memantau perubahan, yaitu perubahan pada suatu dokumen Word, ketika 2 atau lebih orang mengerjakan dokumen yang sama dapat dilakukan dengan cara klik review, kemudian track change. Nah, untuk menentukan versi Word yang sedang digunakan, yaitu klik file, kemudian klik help. Nah, pembaruan ini dilakukan dengan cara klik file, help, kemudian update. Untuk perlindungan kata sandi. Nah, proteksi kata sandi dapat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jatuhnya kepada tangan atau curi hacker. Kemudian yang kedua yaitu melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas atau kepemilikan dokumen atau lembar kerja tersebut. Nah, cara melindungi dokumen dengan kata sandi yaitu dengan cara klik menu file, kemudian pilih info, kemudian klik protect dokumen, terus yang keempat ada pilih encrypt with password, kemudian ada memasukkan kata sandi, kemudian ketik ulang kata sandi untuk konfirmasi, dan yang terakhir pilih OK. Nah, virus dan spyware. Nah, virus ini bersifat berbahaya karena dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi sensitif. Sedangkan spyware adalah tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi sensitif. Namun, bisa memperlambat kinerja komputer jika aplikasi spyware tersebut pada komputer terlalu banyak. Nah, ancaman dan hoaks. Organisasi-organisasi ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar ke web mereka. Nah, pengguna tidak akan menerima link dari organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbaharui sistem operasi ataupun memperbaharui sistem operasi tersebut. Nah, ini menanyakan informasi akun atau kata sandi pengguna. Jika hal ini terjadi, maka tentunya ini adalah hoaks. Proteksi. Nah, ini ada proteksi komersial dan juga proteksi gratis. Nah, untuk proteksi komersial ini, pengguna harus membayar biaya tahunan dan pembaharuan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, www.norton.com.
Kemudian untuk proteksi gratis yaitu ada www.lavasoft.com. Kemudian email. Nah, email ini sebagai implikasi di tempat kerja, sebagai etiket email di tempat kerja, kemudian akun email pribadi. Kemudian akan melanjutkan proyek kedua, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page. Nah, untuk membuat dokumen front page ini, kita harus klik tombol Start, kemudian Alt Program, kemudian klik 2 kali Microsoft front page tersebut. Nah, seperti gambar yang sudah ada. Kemudian, tampilan utama Microsoft front page ini. Gantilah judul proyek ini dengan klik File, kemudian Save As. Ketik Universitas Pisa dengan font 5 atau 18 dengan klik Format Paragraf, kemudian Center. Kemudian ketik Location, kemudian Format, Paragraph and Icon, dan buatlah paragraf berjajar ke kiri. Kemudian klik Enter, pilih menu Bullet, kemudian ketik Komputer Backlog dan Recreation Center. Nah, seperti contoh di bawah. Kemudian kita pilih menu Table, Insert, dan tampil juga. Kemudian isi kolom row 4 dan kolom 4, kemudian klik OK, sesuai gambar yang ada. Nah, tampilan tabel pada layar monitor dan istilah tabel sesuai perintah yang sudah ditulis tadi. Seperti tersebut, ada Universitas Pisa, kemudian tabelnya ada 4. Nah, kemudian pilih menu Insert, tambahkan picture, kemudian clip art, kemudian pilih gambar yang akan dijadikan tema, kemudian enter. Nah, seperti contoh tersebut, tampilan gambar pada layar monitor. Kemudian kita klik enter, kemudian klik way order form as, kemudian kita ketik enter, kemudian pilih klik numbering, kemudian ketik it is the best pizza you ever taste. Kemudian ada our price, our grade, and fast delivery. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ketik enter, kemudian pilih menu insert atau hyperlink. Nah, untuk yang kedua ini ada pilih email address, kemudian isi teks no display dengan kontak use, email address dengan evarianti56@yahoo.com, atau bisa menyesuaikan juga subjek dengan Universitas Pisa, kemudian klik OK. Kemudian muncul bendera warna biru di depan huruf U pada Universitas Pisa. Selanjutnya, pilih menu Insert, kemudian Hyperlink, kemudian pilih Place in the document, kemudian isi teks to display dengan link to my school, kemudian OK. Untuk selanjutnya, pilih menu Insert, Hyperlink, kemudian pilih Exciting File or Web Page, dan isi teks to display dengan link to my school, kemudian klik OK. Selanjutnya, pilih menu Insert, Hyperlink, kemudian pilih Paste in the document, and isi text to display dengan go to top of page. Pilih beginning, kemudian OK sesuai gambar yang ada di bawah tersebut. Nah, kemudian tulisan berwarna biru pada layar monitor.
Klik preview untuk melihat halaman yang telah selesai, yang sudah disusun dari awal tadi. Nah, kekurangan dan kelebihan dari front page ini untuk kelebihannya, yang pertama ada lebih cepat, yang kedua menghemat biaya pekerjaan karyawan, dan yang terakhir ada dalam hal membuat halaman web lebih mudah menggunakan front page. Namun, front page ini juga memiliki kekurangan, antara lain kode HTML atau kode yang diproses oleh browser internet ini yang dapat dihasilkan tidak efisien. Kemudian menggunakannya juga sulit. Nah, komputer dan perangkat lunak harus di-download untuk mencari aplikasinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.